Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi enzim katalase. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsie Zainuri dengan NIM 22304244012, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Yuk simak sampai selesai. Topik-topik yang dibahas yaitu yang pertama tujuan, yang kedua pengertian, yang ketiga ada komponen enzim, yang keempat ada cara kerja enzim, yang kelima fungsi enzim katalase, yang keenam percobaan enzim katalase, yang ketujuh faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Nah, apa sih enzim katalase itu? Yuk simak penjelasannya. Nah, sebelum lanjut, kita perlu mengetahui pengertian dari enzim itu sendiri dan juga enzim katalase. Yang pertama, pengertian enzim. Menurut Agrios dalam amalnya et al. 2022, enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Nah, di sini artinya enzim berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Oleh sebab itu, enzim disebut sebagai salah satu katalisator alami. Kemudian menurut Falco dalam Amalia et al. 2022, enzim atau biokatalisator merupakan katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Nah, di sini artinya itu enzim sangat penting dalam kehidupan karena reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat hingga pertumbuhan sel juga terganggu. Kemudian pengertian enzim katalase. Menurut Amalia et al. 2022, enzim katalase adalah salah satu jenis enzim yang umum ditemui di dalam sel-sel makhluk hidup. Enzim katalase berfungsi untuk merubah hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun yang merupakan sisa atau hasil sampingan dari proses metabolisme. Selanjutnya yaitu ada komponen enzim. Yang pertama yaitu ada kofaktor. Nah, kofaktor ini merupakan gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Kemudian yang kedua ada koenzim. Nah, koenzim ini merupakan senyawa yang mempercepat proses reaksi kimia. Kemudian yang ketiga ada apoenzim. Apoenzim ini juga disebut sebagai gugus protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Kemudian yang terakhir yaitu holoenzim. Holoenzim ini menyangkut dari kofaktor, koenzim, dan juga apoenzim. Berikut merupakan cara kerja enzim. Nah, ini adalah salah satu cara kerja enzim yang paling sering kita temui, yaitu cara kerja lock and key. Dimana di sini yang gambarnya putih ini merupakan enzim yang memiliki sisi aktif, kemudian ada substrat yang nantinya akan menempel pada sisi aktif enzim. Kemudian akan terjadi kompleks enzim substrat atau penggabungan. Setelah itu nanti hasilnya yaitu ada enzim dan juga produk yang dihasilkan, di mana nanti enzimnya ini akan digunakan untuk menempel substrat yang baru. Selanjutnya yaitu fungsi enzim katalase. Untuk selanjutnya yaitu fungsi enzim katalase. Enzim katalase berfungsi untuk merombak hidrogen peroksida yang bersifat racun yang merupakan sisa atau hasil sampingan dari proses metabolisme. Apabila H2O2 tidak diuraikan dengan enzim ini, maka menyebabkan kematian pada sel-sel. Nah, oleh sebab itu enzim katalase merombak H2O2 menjadi substansi yang tidak berbahaya, yaitu berupa air dan oksigen.
serta bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Enzim juga bersifat termolabil atau rentan terhadap perubahan suhu, serta merupakan suatu senyawa golongan protein. Berikut contoh percobaan enzim katalase yang sering dilakukan di SMA. Nah, di sini biasanya itu menggunakan ekstrak hati ayam karena mudah didapat dan juga dalam hati ayam itu mengandung enzim katalase. Nah, yang pertama biasanya yang dilakukan itu ekstrak hati ayamnya ditumbuk sampai halus, kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan H2O2. Kemudian diamati apakah muncul gas atau tidak. Kemudian dilakukan uji bara api. Jika menyala berarti positif mengandung enzim katalase. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Yang pertama ada suhu. Nah, enzim kan tersusun dari protein. Oleh sebab itu, enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi protein. Kemudian suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan melambatnya laju reaksi. Kemudian yang kedua yaitu pH. Setiap enzim memiliki pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Kemudian yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi bersifat optimum, perbandingan jumlah enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Kemudian yang keempat yaitu zat-zat pengikat. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim seperti garam-garam dan logam alkali. Kemudian yang terakhir yaitu zat-zat penghambat atau inhibitor. Ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Kemudian inhibitor non-kompetitif yaitu inhibitor yang terikat pada sisi allosteric enzim, yaitu sisi selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase diantaranya yaitu suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, zat-zat pengikat, serta zat-zat penghambat.